Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pelaksanaan Good Governance dalam konteks otonomi daerah. Pengertian Good Governance. Good Governance adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani atau civil society, dan sektor swasta. Kesepakatan tersebut mencakup keseluruh bentuk mekanisme, memenuhi kewajiban, dan menjabatani perbedaan di antara mereka. Good governance bisa diartikan juga sebagai kinerja suatu lembaga, baik itu pemerintahan yang baik, citra negara berdasarkan hukum di mana masyarakatnya merupakan self-regulatory society. Dengan demikian, pemerintahan sudah dapat mereduksi perannya sebagai pembina dan pengawas implementasi visi dan misi bangsa dalam seluruh sendi-sendi kenegaraan melalui pemantauan terhadap masalah-masalah hukum yang timbul dan menindaklanjuti keluhan-keluhan masyarakat dan sebagai fasilitator yang baik. Prinsip good governance. Yang pertama, partisipasi masyarakat adalah semua masyarakat memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, penegakan hukum yang bersifat adil dan berlaku pada semua masyarakat tanpa pandang bulu, termasuk penegakan hukum yang menyangkut hak asasi manusia. 3. Transparansi adalah seluruh informasi tentang proses pemerintahan harus memadai dan jujur sehingga dapat dimengerti, diakses, dan dipantau oleh seluruh masyarakat. 4. Daya tangkap adalah lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan tanpa diskriminasi. 5. Berorientasi konsensus adalah menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus yang menyeluruh tanpa apa yang terbaik bagi masyarakat dan tentang kebijakan-kebijakan serta prosedur-prosedur. Prinsip good governance. Yang keenam, berkeadilan adalah semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraan mereka. Yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi adalah seluruh proses lembaga dan pemerintahan harus mampu menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin sehingga terciptanya efektivitas dan efisiensi kerja. Yang kedelapan, akuntabilitas adalah seluruh pengambilan keputusan harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan lembaga-lembaga yang berkepentingan. Yang kesembilan, bervisi strategis adalah para pemimpin harus memberi perspektif luas dan jauh ke depan tentang tata pemerintahan dan pembangunan masyarakat. Selain itu, para pemimpin juga harus memiliki kepekaan tentang apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut, serta harus mempunyai pemahaman dan kesejahteraan budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut. Lalu yang terakhir yaitu yang ke-10, saling berkaitan adalah seluruh prinsip good governance yang telah disebutkan di atas saling memperkuat dan saling terikat serta tidak dapat berdiri sendiri. Apa itu otonomi daerah? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah. Arti dari otonomi daerah adalah hak kewenangan, dan kewajiban daerah atas otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah secara harfiah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan nomos. Autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan dan atau undang-undangan atau undang-undang. Sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri, sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan-batasan wilayah. Tujuan dari otonomi daerah yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar semakin baik, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Selain itu, otonomi daerah juga bertujuan untuk memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pengembangan suatu daerah akan disesuaikan oleh pemerintahan daerah dengan potensi dan ciri khas dari daerah masing-masing. Asas otonomi daerah, desentralisasi.
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri berdasarkan asas otonom. Dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan atau kepada gubernur dan bupati atau kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Pelaksanaan good governance dalam konteks otonomi daerah. 1. Komitmen dan sikap politik pemerintahan pusat. 2. Sumber daya, baik alam maupun manusia. 3. Organisasi yang seimbang dan dinamis. 4. Hubungan kerjasama. 5. Komunikasi dan koordinasi. 6. Perilaku dan sikap aparatur. Contoh pelaksanaan good governance dalam konteks otonomi daerah di Sumatera Barat. 1. Melanjutkan pelaksanaan sosialisasi dalam rangka menyamakan visi dan persepsi tentang penyelenggaraan otonomi daerah yang diikuti oleh pejabat provinsi, kabupaten atau kota, dan masyarakat dengan menghadirkan narasumber dari pemerintah pusat. 2. Mengikuti dan menyelenggarakan seminar atau lokakarya atau rapat koordinasi dan rapat kerja baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten dan kota. 3. Merumuskan substansi penataan kewenangan kelembagaan, postur, organisasi. 3P. Personil, perlengkapan, dan pembiayaan. 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah, baik di bidang pemerintahan daerah, pembangunan, maupun kemasyarakatan sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah. 5. Peningkatan kualitas sumber daya kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat yang berbasis adat istiadat sebagai karakteristik budaya masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. 6. Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan terhadap lembaga-lembaga ekonomi, koperasi, pedagang kecil dan besar, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga adat, dan lembaga swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Barat.